Saudara yang kekasih, saya bersyukur pada Tuhan. Hari ini kita kembali melanjutkan tema kita bulan September, yaitu tentang kesehatan keuangan. Nah, sekarang tentang minggu ketiga, itu tentang persembahan dan persepuluhan. Apa hubungannya persembahan dan persepuluhan dengan kesehatan keuangan? Bukankah persembahan dan persepuluhan berarti keluar uang? Mari kita baca 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, bahkan berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi saudara-saudara, tentang persembahan dan persepuluhan ini memang peka ya, sering dianggap sebagai topik yang sensitif karena berhubungan dengan uang. Topik ini juga merupakan salah satu hal yang seringkali menjadi perdebatan bahkan di antara umat Tuhan. Apakah di zaman ini persembahan dan persepuluhan masih relevan, masih cocok untuk diterapkan? Bukankah ini hanya harus dilakukan pada masa perjanjian lama? Saudara, ini pertanyaan yang sering diajukan dan saya lihat di YouTube ada 9 pendeta besar ya yang bicara soal persembahan, khususnya persepuluhan. 2 malam yang lalu ada seorang teman saya kirim di TikTok, ada juga soal persembahan. Katanya itu udah nggak berlaku, itu udah nggak berlaku. Ya terserah lah ya, saya sih bukan ahli teologi, tapi saudara-saudara, saya ingin sampaikan saja apa yang ada di dalam firman Tuhan, dan hendaklah saudara sendiri masing-masing memutuskan enggak saudara bikin keputusan masing-masing mau memberikan persembahan atau tidak. Cuma yang tadi kita baca itu bukan ayat-ayat dari perjanjian lama, tapi ayat-ayat dari perjanjian baru. Ya terserahlah mereka mau ngomong apa. Karena itu pagi hari ini saya tidak ingin mendebat apa yang mereka katakan, ya, tapi saya ingin memberikan testimoni. Tapi lebih dulu kita lihat mengapa kita mesti memberi persembahan. Saudara-saudara, ada tujuannya ya, untuk memuliakan Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal Salomo 3 ayat yang ke-9. Jadi untuk memberikan persembahan kita mesti tahu maksudnya apa. Ya, ada orang yang nggak tahu maksudnya, merasa persembahan itu kan buat apa? Ada satu dulu anggota jemaat yang kalau ngomong itu nyelekit di kuping saya. Enak ya jadi pendeta, jual abab aja, nyuruh jemaat bayar persepuluhan, katanya gitu. Saudara, karena dia tidak ngerti. Ya, dan kalau saudara tidak punya pengertian, sekarang hendaklah saudara memahami. Kalau tetap tidak memahami, saya mikir-mikir, memberikan kepada Tuhan tapi tujuannya nggak ngerti, karuan nggak ngasih kali. Kalau saudara memberikan berapapun, hanya satu, untuk memuliakan Tuhan. Ada peti persembahan, berikan dengan hormat untuk memuliakan Tuhan. Nyanyinya, ku berikan yang terbaik, kasihnya yang terbaik, ya, kasihnya yang terbaik. Kalau ada uang yang terbaik, kalau mau ngasih uang, ada uang yang terbaik, ada uang gombal, kasih yang terbaik untuk Tuhan, kurang lebih gitu ya, untuk memuliakan Tuhan. Jadi bagaimana caranya?
Ya tadi yang saya katakan tuh lahiriah, kasih uang yang bagus itu kan cuma lahiriah, jangan diuntel-untel, itu kan lahiriah. Tapi sekarang pedomannya gimana sih dalam memberikan persembahan? Nah, belajar dari Rasul Paulus. Ya, kita akan melihat beberapa prinsip firman mengenai memberi yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Dan jelas Rasul Paulus itu perjanjian baru. Cara memberi itu secara proporsional. Proporsional itu proporsional ya nanti. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, menabur secara proporsional, sedikit atau banyak. Tapi sedikit atau banyak itu artinya apa? Nah ini, sedikit atau banyak dalam ayat ini tidak boleh selalu diartikan sebagai jumlah. Seorang janda miskin memberikan dalam jumlah sedikit, yaitu 2 peser. Dipuji oleh Tuhan Yesus sebab ia memberi banyak. Maka malah Tuhan Yesus waktu itu bilang lebih banyak dari semua orang yang lainnya. Sedikit dan banyak lebih berbicara tentang proporsi, terutama motivasi. Rasul Paulus memakai kata menabur dalam ayat ini agar kita melihat pemberian bukan sebagai sesuatu yang merugikan di mana kita kehilangan sesuatu, tapi sesuatu yang bisa tumbuh di kemudian hari, bukan bagi diri sendiri tapi juga bagi orang lain. Itu maksudnya memberi secara proporsional. Memberikan secara proporsional itu satu yang kita punya, ya, yang kita punya. Kita tidak boleh ngutang untuk memberikan persembahan, karena orang Kristen tidak ngutang, ya. Yang ada pada kita, punyanya berapa, ya ambil dari situ untuk persembahkan, proporsional. Ya, kalau misalnya saya punya 10.000, saya kasih 2.000, itu berarti proporsinya 20%. Kalau saya punya 20 juta, saya kasih 100.000, proporsinya berapa? 5%. Yang menabur banyak yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang 2.000 atau 10.000, 100.000? Yang 2.000, ngerti nggak maksudnya ya? Dan saudara-saudara, mempersembahkan itu menabur. Ya, kalau menabur itu tergantung kita nabur apa, lalu nanti ada hasilnya. Kalau nggak dimakan hama kan gitu ya. Kalau nggak dimakan hama, kalau cuaca mendukung nggak dimakan hama, yang kita tabur itu akan kita tuai sejumlah sesuai dengan proporsi yang kita berikan, dan jangan dimakan hama. Ya, kenapa, saudara-saudara? Apa sih hamanya? Saudara, ada orang menabur dengan hati berdosa. Ya, hatinya nggak kudus, itu hama. Ya, motivasinya salah, itu hama. Saya ngasihnya jumlah banyak, pendeta harus nurut sama saya. Kalau tidak, saya berhenti ke gereja situ, tahu rasa, biar nanti pendetanya kelimpungan. Ya, saya pernah dengar hal yang seperti itu, tapi di sini tidak ada. Ya, memang nggak ada. Sudah 19 tahun. Semuanya berjalan dengan baik. Dan kalau saya bilang soal persembahan, bukan karena gereja ini kurang uang, saudara. Gereja ini tidak kurang uang. Maksudnya cukup. Ya, perlu beli ruko, Tuhan kasih uang buat beli ruko. Kan kita nggak nodong, saudara-saudara. Nggak toh? Perlu merehab ini sehingga bisa dijadikan tempat ibadah, minta sumbangan enggak? Minta nggak? Enggak toh? Enggak ada. Ya, kalau multimedia karena itu di tengah-tengah pandemi memang jemaat nggak datang ibadah, ya kudu diomongi ya toh. Kan mereka, nah itu memang ada persembahan yang mereka yang digugah. Tapi kita tuh tidak kekurangan uang, meskipun tidak berkelimpahan. Maksudnya berkelimpahan itu berlebih-lebihan gitu loh, ya. Tapi semuanya ada. Sehingga kalau saya katakan tentang persembahan, bukan karena kita kurang uang, tapi karena supaya keuangan saudara sehat, ditabur, nanti dituai, itu maksudnya. Dan berapa kita menuai? Sesuai dengan proporsi yang kita tabur.
Nabur sedikit, tuanya sedikit kan pantas. Nabur banyak, tuanya banyak kan pantas. Tapi jangan dibilang soal, yang banyak itu kalau ngasih juta-jutaan. Enggak, saudara. Ya, kembali kepada proporsi. Ya, dan bagi kita di kemudian hari, perlu dipahami, di kemudian hari, di waktu panen, ya, di waktu panen. Jangan nabur sekarang. Ketika ada tuh orang nabur kacang, hari ini nabur, atau jagung, hari ini nabur, katanya nanti nuainya besar, banyak. Besok paginya dilihat, loh, kok belum ada. Lusa dilihat, kok belum ada. Minggu depan belum ada. Bohong ah. Kan tidak ada itu. Prinsip itu kan tidak ada. Semua orang tahu ada waktunya. Bagaimana kalau menabur? Menabur itu dengan sukacita. Ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan. Menabur itu dengan sukacita. Ya, jangan dengan paksaan. 2 hari yang lalu saya terima tengah malam itu, saya buka apa sih TikTok. Persepuluhan itu kan pajak gitu ya. Kalau pajak saya nggak pernah bayar pajak dengan sukacita. Ya, ya toh, saya malah kerasa dibebani. Saudara tidak memberikan itu dengan sukacita. Kalau saudara tidak bisa memberi dengan sukacita, saudara kehilangan. Gini gampangnya. Kalau saudara tidak bisa memberi dengan sukacita, tidak usah memberi. Mungkin gitu tegasnya. Tuhan Yesus mengajarkan satu kebenaran yang berbeda dengan dunia. Saat berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Cara kita agar kita bisa melakukan prinsip ini pertama-tama adalah dengan percaya dan menyadari bahwa pemberian kita pertama-tama adalah pemberian Allah. Kita menjadi murah hati sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang murah hati, yang rela tanpa paksaan untuk menyerahkan bahkan Tuhan Yesus untuk turun ke dunia. Semakin kita menyadari hal ini, semakin hati kita menjadi rela untuk memberi. Ya, jadi gitu loh saudara ya. Prinsip memberi itu dengan rela, tidak dipaksa. Nggak perlu diancam saudara. Kalau nggak bayar perpuluhan, saudara masuk neraka. Yang masuk ke neraka kan Tuhan, bukan pendeta. Ya nggak? Dan Tuhan tidak masukkan neraka gara-gara duit, gara-gara masalah duit, tapi masalah hatimu, ya, karena masalah hatimu, imanmu kepada Tuhan, ya. Jadi kalau bagaimana kita bisa memberikan dengan sukacita? Kita bisa memberikan dengan sukacita dan dengan rela kalau kita punya kesadaran yang saya punya ini adalah pemberian Tuhan. Isi dompet saya adalah pemberian Tuhan. Tabungan saya, apa saya, pokoknya semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Kemurahan Tuhan. Kalau kita menyadari adanya kemurahan Tuhan, maka kita bisa juga dengan rela dan tanpa paksaan, dengan sukarela memberikan kepada Tuhan. Ya, memberikan persembahan itu memuliakan Tuhan, memberikan kepada Tuhan. Dan karena Tuhan yang memberi, maka kita bisa memberi. Jadi kalau saudara merasa tidak diberi oleh Tuhan, tidak usah ngasih persembahan. Tapi kalau kita merasa menyadari dengan sungguh-sungguh, ya, setiap butir nasi yang kita makan itu adalah pemberian Tuhan. Ya, setiap helai benang dari pakaian kita ini adalah pemberian Tuhan. Ya, kalau sadar, maka kita bisa memberi dengan sukacita tanpa paksaan, sukarela. Persembahan persepuluhan bukan pajak. Ya, paham ya? Jadi beri sesuai dengan proporsi. 2, dengan sukacita, sukarela tanpa paksaan. Terus yang ketiga, menaburlah dengan iman. Dalam Korintus pasal 9 ayat yang ke-10,
Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ia menyediakan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Yang ditabur nantinya akan berlipat kali ganda. Yang dimakan membuat kita bisa tetap hidup. Ya, jadi saudara, kalau saudara pernah mengikuti renungan senja beberapa bulan yang lalu, saya bilang dari setiap rupiah yang kita miliki, ya, itu ada benih untuk ditabur, itu milik Tuhan. Ada roti untuk dimakan, itu milik kita. Lalu ada yang ketiga, tanggung jawab pada orang tua. Itu harus disampaikan kepada orang tua. Saudara, kalau persepuluhan itu miliknya siapa? Milik Tuhan. Milik Tuhan jangan dialihkan kepada orang lain. Lalu, mak nggak bisa ngasih sudah buat untuk gereja. Loh, yang dikasih ke gereja milik siapa? Milik siapa? Hah? Bilang kepada orang tua, sudah ya bulan ini saya nggak ngasih, mau tak sudah dipersembahkan ke gereja lagi. Salah kalau ngasih ke gereja, ya, kasihnya ke Tuhan. Yang tadinya porsinya orang tua dipindahkan ke dalam amplop persembahan. Yang dikasihkan milik siapa? Milik orang tua. Jadi yang mempersembahkan siapa? Mempersembahkannya dengan paksa. Nggak boleh, saudara. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kalau memberikan adalah yang milik Tuhan, sebab dia menyediakan benih untuk ditabur. Nek benih dimakan, ada yang tabur enggak? Enggak ada. Ada yang dituai enggak? Ya enggak ada. Ya enggak ada. Ketika seorang menaati perintah Tuhan dengan cara memberi atau menabur, sebenarnya dia sedang mempraktikkan iman kepada Tuhan. Orang ini tidak menggantungkan imannya kepada pemberian Tuhan, tapi kepada pribadi Tuhan sendiri dan meyakini bagaimana Tuhan sanggup untuk menyediakan benih dan roti bagi hidupnya. Ada seorang petani di Kalimantan Utara, di daerah Tarakan itu ada tanah tandus. Di Kalimantan Utara itu untuk bertani orang bisa bilang kepada pemerintah daerah, ini tanah mau saya manfaatkan, saya pinjam pakai, nggak bayar tapi saudara boleh bertani di sana. Saya pinjam pakai, oh silakan. Tapi nanti kalau negara butuh, tanahnya tak ambil. Itu di Kalimantan Utara. Jadi orang bisa bertani hektar-hektaran, tanahnya pinjam pakai, nggak bayar. Nggak bayar. Ada yang kepingin? Ya, bisa 4 hektar, ada yang 6 hektar, ada yang 10 hektar, pinjam pakai. Nah, saudara, ditanya ini oleh seorang. Jadi bagaimana Pak? Tanah ini kan tandus, tidak ada yang bertani di sini. Bapak bertani, iya. Tanah tandus, tapi kalau diolah jadi subur katanya. Gitu. Pekerjaan saudara tidak menghasilkan, kalau kerjakan dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan. Dia bilang tanah tandus, kalau diolah jadi subur. Saya olah tanah ini. Dia bilang gitu. Lalu, ya memang perlu modal katanya, yang harus ditabur. Lalu, dia bilang, ini saya punya pembukuannya gitu. Saudara, dia bilang, saya modal mengelola tanah yang tidak subur ini, pupuk sebagainya 30 juta. Terus pada waktu panen saya dapat 150 juta katanya. Ada waktunya. Ada waktunya. Kalau saudara cari aja lah kalau saudara suka nonton Yusuf, cari channel Asian Survivor. Saudara lihat orang-orang yang berjuang menabur dan kemudian menuai. Menabur dan menuai. Nah, prinsip ini kan dia lakukan karena dia percaya bahwa yang ditabur puluhan juta itu tidak hilang begitu saja.
kecuali kalau ada hama. Hama, ngerti ya? Nah, hama kita menabur di dalam Tuhan, dosamu. Dosa, saudara. Ya, kita harus hidup dalam kekudusan. Yang dituai ada hasilnya, tidak ada hamanya. Ya, jadi saudara, lakukan di masa sulit ini. Keuangan sehat kalau saudara melakukan dengan benar. Saya mau cerita dikit. Saya bukan dari keluarga kaya, papa saya itu miskin sekali. Karena satu hal, dia jatuh bangkrut, miskin sekali. Dan ogah-ogahan ke gereja. Saya itu waktu kecil tuh lucu, ganteng gitu, saudara. Nah, jadi kalau minggu itu sama papa saya itu ditaruh di sepeda, ditaruh di bagian depan sepeda itu, dipamerkan semalang. Kok naik sepeda keluar? Oh, ganteng anaknya ya, ganteng anaknya. Nah, setiap minggu ndak ke gereja. Kristen, males. Terus kalau ke gereja, kalau mama saya pergi, papa saya pasti tidak pergi. Alasannya jaga rumah. Rumah masih bisa dicolong orang sih. Kalau papa saya pergi, mama saya tidak pergi. Dan kita kan miskin, kata papa saya. Dan ya memang nggak nabur, dimakan aja kurang. Tapi satu kali keadaan berubah. Mereka berpikir dan memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Satu, perbaiki hubungan dengan Tuhan. Orang yang memperbaiki hubungan dengan Tuhan namanya bertobat. Bangun dan doa. Gereja asal-asalan. Alkitab baru terus Alkitabnya, saudara. Gak pernah dibuka. Nah, lalu dia mulai lakukan dengan benar. Satu, perbaikan batin. Lalu perbaikan batin disusul dengan memberikan persembahan untuk memuliakan Tuhan. Ya, ndak abrakadabra, baik. Lama, saudara. Lama. Ya, ingat saya, papa saya itu 20 tahun baru dia bisa menuai. 20 tahun dia baru bisa menuai buah pertobatan dan dari apa yang ditaburnya. Dan kita 3 generasi memberi persepuluhan dan enggak jadi masalah yang berat. Bapak saya, anak saya, kata cucu saya sudah diajari belum sama Hana, ya. Tapi kita 3 generasi memberikan persembahan, tidak pernah memperdebatkan itu perjanjian lama, perjanjian baru, karena memberikannya dengan ucapan syukur. Nih, saudara jangan pikir, ya Pak John ngasih tidak susah. Saya mau kasih tunjuk slide. Itu istri saya, pengantin baru bulan madu di pedalaman Kalimantan. Naik itu kelotok besar, ya. Itu 5 hari dari Palangkaraya ke Kuala Gurun. Makan, minum, mandi, cuci, seterusnya yang itu nggak disebut ya. Jangan toh. Nah, di sungai yang sama 5 hari. Slide berikutnya, ini saya sampai ke tempat tugas saya. Namanya Tumbang Miri. Ini fotonya sudah elek ya. Karena ini baru saya ingat tadi malam jam 12 malam. Kan dari sungai naik ke atas itu pakai tangga setinggi itu, saudara. Pakai tangga setinggi itu. Tapi sungainya jauh di atas. Di atas itu penduduk pada nyambut, ada dokter datang katanya gitu. Nah, saya hidup di tengah masyarakat yang seperti ini, saudara. Nah, ini di sebelah belakang itu ada peti. Orang Dayak itu, saudara, kalau orang tuanya mati, ya, dikubur, setelah sekian lama tulang belulangnya diambil, ditaruh di sebuah tempat di muka rumahnya, namanya Landung, kalau saya tidak salah, namanya Landung. Saya hidup di tengah masyarakat yang seperti ini. Itu rumah saya. Di mana rumah saya itu? Di atas, di luar desa, di atas bukit. Slide berikutnya. Saya foto tuh, rumah terdekat dari rumah saya itu di situ, di lembah itu.
Itu rumah terdekat. Saya mesti naik turun sekitar 500 meter. Ya, kalau turun itu batas desa. Rumah saya di luar desa. Itu jembatan yang luar biasa. Keajaiban dunia yang tidak pernah disebutkan. Bu Ingling ini kan dari Kalimantan ya. Lebarnya sungai di Kalimantan berapa? Nah, ini mereka bikin jembatan seperti itu loh, saudara. Untung saya tidak berani nyebrang di situ, kecemplung saya. Nah, saya kerja di situ. Gajinya 27.500. Dan karena saya hidup di masyarakat di situ, nggak dapat uang lagi. Gaji 27.500, datangnya 6 bulan sekali. Bener. 6 bulan sekali. Jadi 5 bulan makan angin, ya toh, tapi nggak ada gajinya. Nah, saudara-saudara, sengsara. Satu malam ada perawat, kita sudah tidur. Dokter, TG pasien. Narai, saya bilang. Diseruduk bawi, katanya. Saya keluar, diseruduk babi hutan. Ya. Saya lihat tangannya compang-camping diseruduk babi hutan itu. Lalu saya coba menjahit ya. Saya itu tidak punya persediaan banyak. Betadin yang saya punya itu habis untuk nyuci luka itu. Benang yang saya punya habis untuk jahit masih belum ketutup juga. Itu tengah malam dan ya sudah sih, tidak bisa apa-apa, tak perban ya. Tak bilang kalau bapak mau sih mungkin harus ke rumah sakit di Kuala Kurun atau di Palangkaraya. Saya suruh pulang, nggak bisa apa-apa lagi kecuali di perban kasih obat. Saya pulang, saya lihat istri saya, rumah saya gelap gulita, nggak ada listrik. Istri saya duduk sambil nangis. Saudara ngerti? Saya itu pakai Petromax, ngerti Petromax? Nah, Petromax itu waktu saya tinggal, minyaknya meluber kemana-mana. Untungnya mati. Kalau nggak kan rumahnya kebakaran. Untungnya kok mati tuh Petromax itu. Lalu saya ke pendetanya, saya kerja sana, saya lihat kerjanya seperti apa. Saudara, 27.500 rupiah itu $27. Kalau sekarang mungkin $54. Karena ada inflasi dolar. Kalikan 14.000. Mungkin sekitar 800.000. 800-an ribu. Itu gaji saya, penghasilan saya. Kasih ber-10-an dah. Saudara, nggak ngasih juga tetap kurang. Ngasih juga tetap nggak kurang. Iya, saudara, saya tidak mempersembahkan per-10-an, ya kurang uang segitu mau apa? Saya mempersembahkan per-10-an. Ya, nggak lebih miskin, nggak lebih kekurangan, tapi menuap apa yang ditabur dituai di kemudian hari. Lebih sedikit ya, dituainya itu gini, saudara. Waktu saya di kota Cirebon, saya itu kan ingin dokter, anaknya sekolah di sekolah yang terbaik, tapi tidak punya duit. Tuhan, ini anak-anak ini gimana gitu. Nah, saya pendeta yang sekolah dokter, ya, saya cocok balik. Saya menggembalakan di kota Malang sebelum saya berangkat ke Kalimantan. Nah, jadi saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa nyekolahkan anak saya. Maksudnya di sekolah yang terbaik gitu loh ya. Tuhan bilang, anakmu kan tanggung jawabku. Saatnya menuai kayaknya. Tahu-tahu saya dianterin orang uang. Ya, ada orang nganterin uang. Buat apa? Tuhan nyuruh saya, saudara pernah dengar gitu enggak? Tuhan nyuruh saya ngasih ini buat apa sih? Bilang uang yang diberikan oleh orang itu cukup untuk menyekolahkan Hana di sekolah kedokteran dari tingkat 1, uang muka tingkat 1 sampai dia lulus jadi dokter setelah dipotong persembahan. Karena Allahku mencukupkan segala keperluanmu, orang-orang yang beriman. Saya mau sampaikan, kalau saudara mau punya keuangan yang sehat,
luruskan hidupmu di hadapan Tuhan. Sadari semua yang saudara beri itu yang saudara miliki berasal dari Tuhan. Saya tadi katakan setiap butir nasi, setiap helai kain, benang, itu berasal dari Tuhan. Yang lainnya sudah nggak usah disebut lah ya. Nah, kalau sadar, muliakan Tuhan dengan hartamu. Tuhan memberkati saudara.